juga bagaimana penyebaran berita proklamasi di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, Kak Dila, apa sih yang selanjutnya terjadi setelah naskah proklamasi disetujui? Jadi setelah naskah disetujui, para tokoh yang terlibat dalam perumusan naskah kembali ke kediaman masing-masing dan para pemuda membagi untuk mempersiapkan proklamasi. Seperti yang diketahui, pembacaan proklamasi dilaksanakan di Rumah Soekarno di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 kan? Ternyata pembacaan proklamasi sebelumnya direncanakan di lapangan Ikada atau yang sekarang disebut lapangan Gambir atau Monas. Nah, kenapa tidak jadi di sana, Kak? Pembacaan tidak jadi di sana karena para pemuda di saat tiba di lapangan Ikada ternyata lapangan tersebut dijaga ketat oleh tentara Jepang sehingga tidak memungkinkan untuk membacakan proklamasi di tempat itu. Oh, jadi seperti itu. Setelah itu, bagaimana, Kak? Selanjutnya, pembacaan proklamasi dilaksanakan sekitar pukul 10 setelah hatta datang. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Menurut Mbak Amanda, apakah acara proklamasi kemerdekaan cuma diadakan pembacaan proklamasi saja? Tentu tidak. Setelah pembacaan proklamasi, acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Bendera tersebut disiapkan dan dijahit oleh Fatmawati yang merupakan istri ketiga Soekarno, ya kan Mbak? Ya, betul sekali. Mbak Mutia tahu siapa saja pengibar bendera saat itu? Tentu tahu pengibaran bendera saat itu dilakukan oleh 3 orang, yaitu Latif sebagai pengerek bendera, Suhut membentangkan bendera, dan Sulastri Karnawati sebagai pembentangkan bendera. Dan juga pada waktu pengibaran diikuti dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, ciptaan Wakil Gubernur Supratman bukan? Ya, benar. Proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa atau berita besar bagi bangsa Indonesia. Nah, bagaimana berita besar ini bisa tersebar atau tersampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia di berbagai daerah di Indonesia? Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 berhasil disebarkan beritanya oleh Airbus melalui stasiun radio Dumit. Pihak Jepang yang mengetahui hal ini memerintahkan untuk menghentikan penyebaran berita itu. Meskipun demikian, berita proklamasi berhasil sampai di beberapa daerah dan diteruskan ke masyarakat karena WI dan B. Paleneweng memerintahkan Airbus untuk terus menyiarkan berita itu setiap setengah jam hingga pukul 4 sore. Nah, untuk menghindari sampai penyebaran Jepang, ada kalanya berita proklamasi disebarkan dalam bahasa mereka. Misalnya, Radio Surabaya yang menyiarkan berita tersebut dalam bahasa Madura yang tidak diketahui oleh Jepang. Oh, jadi begitu. Nah, bagaimana caranya berita proklamasi sampai di berbagai wilayah Indonesia yang sangat luas ini? Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebar di berbagai pulau atau daerah melalui berbagai cara. Misalnya melalui telegram, siaran radio, selebaran, surat kabar, tweet, mulut ke mulut, dan sebagainya. Untuk di Pulau Jawa sendiri, bagaimana penyebarannya? Yang paling cepat? Penyebaran berita paling cepat di Pulau Jawa dilakukan melalui telegram dari kantor berita Dumit Jakarta ke berbagai cabangnya di Bandung dan Yogyakarta yang diterima 17 Agustus 1945 pukul 12 siang. Untuk di pulau lainnya bagaimana?
Indonesia sangat diberitakan melalui para pekerja BPM yang datang dari Jawa untuk memperbaiki tulang minyak yang rusak akibat perang. Nah, di wilayah lain seperti Pulau Cahu, Martapura, Marahaba, dan Pulau Hari, berita proklamasi justru dibawa oleh tentara Australia yang bertugas menduduki senjata tentara Jepang. Wah, ternyata banyak juga ya caranya. Nah, setelah berita kemerdekaan ini tersebar, ada nggak sih respon-respon dari masyarakat atau penonton gitu? Tentu ada. Respon dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia datang dari Jakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Awang ke-8 pada 19 Agustus 1945 menyampaikan selamat atas proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kedua tokoh tersebut kemudian mengeluarkan amanat yang menyatakan dukungan terhadap pemerintah Republik Indonesia pada 5 September 1946. Nah, dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia juga ditunjukkan dengan pembentukan Komite Nasional Indonesia daerah di beberapa wilayah seperti Aceh, Palembang, Yogyakarta, Surakarta, dan sebagainya. Oh, jadi begitu. Wah, cukup panjang ya detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita yang saat ini bisa dapat menikmati kemerdekaan itu dan tidak harus merasakan hidup di bawah penjajahan, harus patut bersyukur atas kemerdekaan yang telah susah payah diperjuangkan. Jadi begitulah tadi bagaimana detik-detik proklamasi kemerdekaan diadakan, juga penyebaran berita proklamasinya. Semoga pembahasan yang disampaikan bermanfaat dan bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di podcast